Teguran Khalifah Abu Bakar dan pemindahan Khalid bin Walid ke Syria. Meskipun menjalankan tugasnya dengan baik dan mencapai target-target operasi militer, bukan berarti Khalid bin Walid tidak pernah mendapatkan teguran dari Khalifah Abu Bakar. Bagaimanapun, dengan julukan pedang Allah yang melekat padanya, Khalid bin Walid tetaplah manusia pada umumnya yang tidak lepas dari kekeliruan. Bermula dari pertempuran di Firod yang dengan gemilang dimenangkan oleh pasukan Muslim. Sebagai panglima perang, Khalid bin Walid menunjukkan jiwa kepemimpinan dan kecerdasan dalam menentukan strategi. Pasukan raksasa gabungan dari Bizantium, Persia, dan klan-klan Arab berhasil ditumpas nyaris tak tersisa. Setelah 10 hari di Firod atau bertepatan dengan tanggal 5 Dzulqa'dah tahun ke-12 Hijriah, Khalid bin Walid mendapatkan perintah dari Madinah untuk kembali ke Al-Hira. Khalid kemudian membagi pasukannya dalam 2 kelompok. Di bagian depan, kelompok pasukan dipimpin oleh Hashim bin Amr, dan di bagian belakang, kelompok pasukan dipimpin Syijarah bin Al-A'az. Khalid bin Walid sendiri berada di bagian paling belakang. Dalam perjalanan itu, tanpa pengetahuan pasukan utama, Khalid bin Walid dengan beberapa orang memisahkan diri dari rombongan. Mereka bergerak menuju Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Rute yang ditempuh oleh rombongan Khalid ini bukanlah jalan biasa yang sering digunakan. Melintasi semak-semak belukar dan beberapa tempat yang jarang dijamah manusia. Rombongan itu berhasil mencapai Mekah dan melaksanakan ibadah haji pada tahun ke-12 Hijriah. Selepas ibadah haji, rombongan Khalid segera kembali menuju rombongan pasukan garis belakang sebelum mereka mencapai Al-Hira. Tidak satu pun di luar rombongan Khalid yang mengetahui petualangan singkat itu. Bahkan ketika parade pasukan telah mencapai Al-Hira, petualangan singkat Khalid bin Walid tidak ada yang mengetahuinya. Khalifah Abu Bakar sendiri tidak mengetahui petualangan Khalid bin Walid. Beliau baru mengetahui setelah menerima laporan dari jamaah Haji Madinah yang mengaku bertemu Khalid di Masjidil Haram. Setelah memastikan kebenaran berita tersebut, Khalifah Abu Bakar langsung mengirimkan surat teguran untuk Khalid bin Walid. Hendaklah kamu berjalan sampai bertemu dengan kumpulan pasukan Islam di Yarmuk. Sesungguhnya mereka di sana telah terbelah karena ditekan musuh. Maka kamu beserta pasukanmu belahlah pasukan musuh. Kamu jangan mengulangi lagi berbuat seperti yang sudah kamu lakukan, pergi berhaji dan meninggalkan pasukanmu. Sesungguhnya tidak ada orang yang mampu membelah prajurit musuh seperti kamu atas pertolongan Allah, dan tidak ada yang mampu memporak-porandakan kekuatan musuh sebagaimana kamu. Maka kamu dukunglah Abu Ubaidah dan pasukannya di Yarmuk dengan niat dan strategi. Kamu sempurnakan tujuannya. Semoga Allah menyempurnakan kamu. Jangan sekali-kali timbul ujub dalam dirimu, karena ujub itu akan merugikan dan menghinakan kamu. Kamu harus menunjukkan semua itu dengan perbuatan. Sesungguhnya hanya Allah lah pemilik anugerah, dan Dia Maha Kuasa memberi balasan. Tinggalkan Irak dan pilih salah satu orangmu menjadi pemimpin yang menurut kamu terbaik di antara mereka. Setelah itu, berangkatlah sambil menyeleksi orang-orang kuat dari saudara-saudara kita yang datang bersamamu dari Yamamah. Kamu dampingi mereka di jalan, dan kamu utamakan mereka yang berasal dari Hijaz. Kamu datanglah ke Syam dan bergabunglah dengan pasukan Abu Ubaidah. Apabila kalian telah bertemu, maka kamu adalah panglima perang pasukan. Kamu jangan mengambil sahabat Nabi kecuali kamu sisakan separuhnya di sana. Jika Allah memberikan kemenangan kepadamu, maka kembalikan mereka ke Irak dan kamu dampingi mereka. Setelah itu, laksanakan tugas kamu. Selain pengiriman pasukan ke Persia Barat, Khalifah Abu Bakar juga mengirimkan 4 kontingen pasukan ke kawasan Syria. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ditunjuk sebagai panglima seluruh kontingen pasukan. Keputusan yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar ini seperti menyalahi term militer yang dipegang erat para jenderal maupun kaisar hingga saat ini, yaitu jangan pernah bertempur di 2 front sekaligus. Sejarah klasik hingga modern membuktikan bangsa atau negara yang bertempur langsung 2 front akan hancur lebur di lumat musuhnya. Namun, Khalifah Abu Bakar akan memberikan catatan yang berbeda tentang jangan pernah bertempur di 2 front sekaligus. Setelah menerima instruksi dari Madinah, Khalid bin Walid menunjuk Al-Muthanna bin Harithah sebagai panglima pasukan Muslim di tanah Irak. Keputusan Khalid ini sangat tepat karena Al-Muthanna telah beradaptasi dan berinteraksi secara baik dengan penduduk Persia. Al-Muthanna juga merupakan ahli strategi pertempuran dan akan terbukti bagaimana pasukan Muslim bertempur melawan Persia setelah kepergian Khalid bin Walid.
Kemampuan interaksi Al-Muthanna memberikan akses intelijen yang sangat akurat bagi Khalid bin Walid. Tidak ada satupun pergerakan prajurit Persia yang tidak bisa diketahui oleh Al-Muthanna. Tidak ada orang keluar masuk lingkungan Persia kecuali Al-Muthanna mengetahuinya saat kejadian. Menjelang keberangkatan ke Syria, Khalid bin Walid membawa semua sahabat Nabi ke dalam kelompoknya. Keputusan Khalid ini ditentang oleh Al-Muthanna. Demi Allah, ini tidak dapat ditegakkan kecuali mengikuti instruksi sesuai perintah Khalifah Abu Bakar seluruhnya dalam hal membawa separuh sahabat dan meninggalkan separuhnya lagi. Demi Allah, aku tidak berharap mendapatkan kemenangan kecuali bersama para sahabat Nabi. Namun, kamu telah menelanjangi aku dengan membawa mereka semua. Khalid bin Walid pun melakukan berbagai diplomasi agar Al-Muthanna mengizinkan membawa seluruh sahabat Nabi. Khalid memberikan pasukan dari tokoh-tokoh kaumnya, orang kuat dari orang-orang yang dikenal mempunyai keberanian, kesabaran, dan sangat militan. Hingga akhirnya Al-Muthanna menerima tawaran Khalid bin Walid. Parade penuh petualangan Khalid bin Walid menuju daratan Syria segera dimulai. Rute di depan mereka adalah hamparan gurun pasir gersang dan jarang dilalui manusia. Tidak ada tanaman maupun sumber-sumber yang bisa mendukung pasukan itu. Seorang penunjuk jalan berkata, "Bagaimana aku berjalan? Apakah mungkin kita menempuh jalan menyelinap dari belakang kumpulan pasukan Bizantium? Jika mereka menemukan aku, sudah tentu mereka akan menahanku dan pasukan muslim tidak dapat menolong diriku." Kemudian Rafi bin Umair, seorang yang mengetahui jalan rahasia, berkata kepada Khalid bin Walid, Kami tidak mengetahui kecuali hanya satu jalan aman, yaitu melintasi gurun yang tidak pernah dilintasi oleh manusia. Demi Allah, seorang pengendara kendaraan ketika berjalan sendirian melintasi padang gurun itu, sesuatu yang ditakutkannya adalah keselamatan dirinya. Sungguh kamu tidak akan kuat menempuh perjalanan itu dengan unta dan bekal, karena perjalanan menelan waktu 5 malam dan air tidak dapat ditemukan. Khalid pun menanggapi informasi dari Rafi bin Umair itu. Sesungguhnya tidak ada pilihan jalan kecuali melintasi padang gurun itu supaya kita dapat keluar dari pengawasan patroli pasukan Bizantium. Rafi bin Umair pun menyarankan kepada Khalid agar membawa banyak bekal air yang sekiranya mencukupi untuk melintasi hamparan gurun di depan. Khalid kemudian memerintahkan pasukannya memberi minum unta yang sedang kehausan dan mengikat mulutnya agar tidak menguap terlalu banyak. Rafi bin Umair sendiri meminta setidaknya 20 ekor unta besar, tidak memberinya minum beberapa hari sampai kehausan, dan kemudian membawa ke sumber air sehingga mereka minum sampai penuh. Rafi pun berkata kepada Khalid, Berjalanlah kamu sekarang membawa kuda-kuda dan perbekalan. Ketika tiba di suatu tempat, maka sembelihlah sebagian dari unta-unta itu, dan manusia dapat minum dari bekal yang telah mereka persiapkan. Menjelang keberangkatan, Khalid bin Walid berkata kepada pasukannya, Seorang muslim tidak selayaknya menyita perhatiannya dengan sesuatu yang akan terjadi bersama pertolongan Allah kepadanya. Rombongan Khalid bin Walid segera bergerak meninggalkan Qurair, akhir perkampungan di Irak dengan batas hamparan gurun yang menuju Shua sebagai perkampungan awal di Syria. Mereka berjalan pada malam hari dan beristirahat pada siang hari. Rafi bin Umair dipercaya sebagai penunjuk jalan di samping Muhriz al-Maharibi yang ahli dalam ilmu falak atau perbintangan. Khalid bin Walid tidak membiarkan satupun dari pasukannya berjalan kaki. Semuanya menaiki kuda dan sebagian lainnya menaiki unta. Setiap kali berhenti di suatu tempat, mereka menyembelih unta yang paling lemah, memasak dagingnya, dan menggunakan air dari perut unta untuk minum kuda. Memasuki hari kelima, bekal air sudah habis. Maka Khalid bin Walid pun berkata kepada Rafi bin Umair, Ide apakah yang kamu miliki untuk mengatasi masalah ini? Rafi bin Umair berserta beberapa orang mencari tanaman berduri yang tumbuh di sekitar tempat itu. Mereka tidak menemukannya kecuali hanya beberapa batang kecil yang terlihat. Rafi dan beberapa orang kemudian menggali di bawah tanaman itu. Hingga akhirnya sebuah sumber mata air berhasil ditemukan. Ancaman kehausan bagi pasukan muslim pun berakhir dan mereka kembali segar. Beberapa saat kemudian perjalanan dilanjutkan. Rombongan pasukan itu bertemu dengan beberapa penduduk Arab.
Ketika ditanya arah menuju Syria, orang-orang Arab itu menjawab, Apabila kamu dan orang-orang yang bersamamu besok pagi tiba di sebuah pohon, maka kamu bersama rombonganmu selamat. Jika tidak, maka kamu bersama rombonganmu akan binasa. Mendengar informasi tersebut, Khalid bin Walid dan pasukannya memacu kuda beserta unta mereka secepat mungkin. Dan pada keesokan harinya, mereka berhasil mencapai sebuah pohon yang dimaksud oleh orang-orang Arab itu. Khalid bin Walid pun berkata kepada pasukannya, Ketika pagi, maka kamu akan bersyukur masih diberi kehidupan, dan dia melepasnya sebagai teladan. Inilah perkataan pertama Khalid bin Walid ketika pertama sampai di daratan Syria. Penulis naskah Abdullah Hasan, ilustrator Didik Sunardi, narator Diah, Rashid, dan Putra, musik Agusti M, editor Nur Hafila, produser Haidar Ahmad Furqoni, diproduksi oleh Kastari Sentra Media.